Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah sekarang gue pengen bahas nih bro, jadi di tank ini ya, dua ikan yang gue nafsu banget nih pengen masukin ke dalam Mega Tank Fiber yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya bro. Jadi kan sekarang gue lagi cycling air nih, gue sekarang lagi berpikir nih, kira-kira formasinya gimana nih nanti. Gue pengen bahas ini nih, dua ikan yang ada di tank ini bro. Tank ini udah cukup sering sih sebenarnya gue ulas. Di tank ini kan formasinya ada dua Pirates Kombi, terus di sini ada Raphiodon Vulpinus, bukan. Ini Raphiodon Vulpinus versi Indonesia bro. Jadi di sini ada Giant Sword Minnow, ikan parang-parang, terus Vampire Catfish, Dynama Catfish, sama satu lagi Irwini bro. Di tank ini tuh cuman ada dua ikan yang memungkinkan untuk gua masukin, oke? Di konten ini gue lebih fokusin ke bahas Giant Sword Minnow dan Dynama Catfish bro, Vampire Catfish. Oke, jadi temanya itu kan fiber tank ini kan dark ya bro ya. Jadi gue pengen masukin ikan-ikan yang berbau vampire bro, berbau payara lah. Salah satunya ini si Giant Sword Minnow bro, parang-parang. Parang-parang ini kan sebenarnya dia terkenal dengan nama Asian Payara bro. Ini gue bukan asal sebut ya, emang ada bro di artikel luar negeri. Jadi Giant Sword Minnow ini disebut juga Asian Payara. Nah, ini kan ikan lokal nih, dan bentuknya mirip banget sama payara kan. Cara makannya, karakternya, semua deh pokoknya mirip banget sama payara. Salah satu kebimbangan gue sebenarnya, si parang-parang ini tuh sebenarnya size-nya sekarang udah 25 cm, mungkin lebih bro. Seperti kita tahu, Kombi aja udah kebalap lagi bro size-nya di sini. Nah, kebimbangan gue itu, Mega Tank Fiber ini kan sebenarnya emang gue beli khusus untuk payara bro. Artis utamanya gue pengen si Payara Armatus. Pokoknya harus dia aja artis utamanya. Payara ini tuh punya karakter sebenarnya, kalau dia udah nggak nganggep komtengnya ini makanan, dia nggak akan nyerang atau makan bro sebenarnya. Nah makanya sebenarnya yang gue takutkan kalau gue pindahin payara dulu nih ya, misalnya gue pindahin payara dan pokoknya yang di tank yang udah kesempitan inilah bro. Kalau gue pindahin payara duluan, itu gue akan dalam jangka waktu lama senewannya bro untuk mindahin si parang-parang ini. Kenapa? Karena kalau si payara ini udah settle duluan di Mega Tank Fiber ini, itu bakal bahaya bro. Karena si Giant Sword Minnow ini juga pertumbuhannya nggak cepet-cepet banget, tapi juga nggak lambat-lambat banget bro. Jadi gua agak bimbang nih sebenarnya ngeliat size-nya ini. Kalau si Payara Armatus ini udah settle, anggaplah 2-3 minggu kemudian gua masukin nih parang-parang. Nah itu yang menyeramkan bro sebenarnya, karena bisa tiba-tiba dihajar bro. Kalau gue lihat dari size-nya sih ditelan udah nggak mungkin. Cuman ini ikan kan badannya tipis banget. Ya sekali kena hajar 2 gigi payara ya bolong, tembus bro. Jadi gue sebenarnya ada plan untuk kayaknya parang-parang duluan bro yang gue masukin. Gue pengennya si Payara Armatus ini punya waktu adaptasi di mana si parang-parang nih udah lebih duluan adaptasi sama Mega Tank Fiber ini. Dengan begitu, sepengalaman gue Payara Armatus nih dia nggak akan menganggap ini musuh atau makanan sebenarnya. Karena si Giant Sword Minnow ini juga sebenarnya ikannya kan nggak rese. Jadi itu salah satu poin pembahasan di konten ini, bahwa sepertinya nih, walaupun gue belum tahu ya, bisa terjadi perubahan juga, gue mungkin masukin parang-parang dulu. Walaupun ini masih kegalauan bro. Gue bingung deh pokoknya, Armatus dulu apa parang-parang dulu ya. Dan yang kedua yang gue bingungin sebenarnya masalah pakan. Jadi kalau si Giant Sword Minnow ini sebenarnya udah bisa dia makan ikan mas, tapi yang size kecil bro, bukan yang size sedang atau size besar atau sebesar ikan komet dia belum bisa. Dan emang sulit banget ngelatih dia untuk pakan beku bro. Makanya kalau dia sampai masuk ke fiber tank, salah satu kendalanya adalah pakan bro. Jadi otomatis kalau dia masih size segini masuk ke fiber tank, gue harus kasih pakan yang kecil-kecil bro. Dimana gue nggak tahu pakan kecil-kecil ini kehajar arus segini gede di Mega Tank Fiber, celeng gak tuh gitu ya. Terus yang kedua nih, masalah Vampire Catfish bro, Dynama Catfish. Waktu gue beli sebenarnya sellernya bilang katanya pertumbuhannya cepet. Kalau gue lihat sih ini tuh sama parang-parang, sama Giant Sword Minnow bro. Dia tuh nggak begitu cepet juga sih, walaupun ini sekarang udah kelihatan signifikan nih bedanya dari gue beli ya. Cuman yang bikin amannya, ikan ini tuh tukang ngumpet bro, dimana sering di bawah dan suka ngumpet. Walaupun dia kalau cari makanan sering ke atas. Nah, Payara Armatus ini kan paling males sebenarnya ngehajar ikan yang suka ngumpet. Dia bukan ikan yang ngejor sampai ujung tank, sampai balik powerhead gitu, bukan. Payara Armatus tuh bukan tipe yang kayak gitu. Kalau si Vampire Catfish ini, gue juga nafsu banget untuk pindahin karena
balik lagi dia punya julukan vampire. Gua pengen banget tank ini semua berbau vampire, bro. Gitu. Jadi pas lah kalau si Dynama Catfish ini gue masukin ke dalam Mega Tank Fiber. Yang jadi pertimbangan gue selain size itu juga masalah pakan, bro. Dia belum bisa makan ikan besar atau pakan beku. Ini yang masih jadi kegalauan gue lah. Cuman apapun itu, gue akan usahakan banget dua ikan ini akan gabung sama Payararmatus di Mega Tank kuburan, bro. Mega Tank kuburan di Mega Tank Fiber ini, bro. Jadi gue akan usahakan banget. Ya nanti kalau misalnya si Dynama Catfish ini emang belum bisa, gue akan push terus makan. Atau mungkin gue akan pindahin dia di tank sendiri biar dia fokus makan doang, bro, tiap hari. Jadi sekarang kondisinya tuh gue masih cycling air si Mega Tank Fiber ini. Kalau dari tampilan visual sih udah kelihatan bening, bro, bening banget. Tapi untuk parameter airnya, pH dan segala macam, gue cek belum oke. Jadi gue masih nunggu beberapa hari lagi. Kalau Irwini udah jelas nggak mungkin ya, apalagi si Payar's Kombi ini udah jelas nggak mungkin. Karena udah 1,5 tahun lebih, bro, nggak ada perbedaan yang signifikan nih, bro. Dan ini size badannya pun masih bisa ditelan, bro, sama Payararmatus. Jadi gue nggak mau ngambil resiko lah. Biar aja Kombi ini jadi koleksi ikan bergigi gue yang kecil, bro. Ya, gue rasa di tank ini kayaknya 2 tahun lagi juga masih oke kayaknya di tank ini, bro. Pokoknya parah deh, pertumbuhannya lambat banget deh Payar's Kombi gitu. Ya udah, gitu aja, bro, kira-kira konten singkat kali ini. Nanti kita akan update lagi tentang Mega Tank Fiber ini yang lagi kita cycling air. Jadi ikutin terus ya, bro, The Firanda Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.